tamu tadi. Oke, siap. Berarti langsung dimulai kah, Guru? Ya, langsung. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditulis. Nama Langsung lain, ditulis orang suka ngomong DNA bisnis. nama lain DNA bisnis. Oke. Piran Hamas ngomongnya jati diri dan keberuntungan. Jati diri dan keberuntungan. Silahkan ditulis pertama. Nama usahamu. Nomor 2. Warna logo usahamu. Nomor 3. Bentuk logo usahamu. Nomor 4. Menghadap ke arah mana tempat usahamu. Nomor 5. Harus pindah ke arah mana tempat usahamu. Nomor 6. Jalan usaha apa yang harus kamu tempuh. Jadi konsepnya itu sebenarnya hanya 6 itu. Sehingga kita tidak harus naik jet coaster. Selama ini kita selalu naik jet coaster. Yang akhirnya apa? Lelah. Salah satu naik jet coaster seharusnya sudah pulang ke Malang. Agus Rifai, kok ya belum pulang-pulang ke Malang. Contoh aja itu, contoh. Ampun dah, ampun, ampun. Oke, kita bahas nama usaha. Nama usaha dibagi 3. Nama anak boleh, nama diri sendiri boleh, nama keluarga boleh. Atau menggunakan cara kedua, nama jalan rumahmu, atau nama daerah tempat tinggalmu. Yang ketiga, nama doa. Yang paling enak adalah bukan nama anak, bukan nama pribadi, bukan nama keluarga, tetapi nama doa. Juga bukan nama jalan, bukan nama tempat. Harus diberi nama. Sebaiknya 3 kata. Karena nanti kalau didaftarkan di CV atau PT, itu langsung mudah untuk terdaftar. Jadi sebaiknya doa. Itu konsep. Oke ya? Oke. Nama doa biar langsung diterima, sebagian dari 3 katanya beri bahasa asing. Sumber jaya rezeki. Sudah 3 kata. Tapi kan banyak yang sudah pakai. Makmur jaya sentosa. Kan 3 kata. Tapi sudah banyak yang pakai. Tapi makmurnya ganti prospero gitu. Prospero jaya sentosa. Beda sudah. Nah itu konsepnya. Nama usaha. Berikutnya yang kedua. Apa warna logo usahamu? Nah, apa warna logo usahamu? Gunakan data sejak kamu kecil. Saat kamu menang akademis atau non-akademis, itu kamu dilingkupi warna apa? Maksimal 3 warna. Warna gelap di kiri atau warna gelap di bawah. Jadikan sebagai nama, jadikan sebagai warna logo usahamu. Seperti halnya greenery, warnanya hijau. Nah, seperti itu. Oke ya. Greenery warna hijau. Saking lupanya kalau ke Malang, nggak ke tempatnya suhu. Padahal berkali-kali ke Malang.
Akhirnya yang ganti ketawa-ketawa bukan Agus Rifai, tapi Maulana. Maulana Malik ganti ketawa-ketawa. Oke, jadi telaah dulu. Misalkan kamu sering lomba 17-an kamu menang, ya pakai merah putih aja, paling gampang. Kamu misalkan lomba tadarus menang, lomba azan menang. Saat itu apa? Misalkan hijau, ya pakai hijau. Nah, seperti itu. Itu paling gampang. Atau kamu juara basket. Di saat basket, kaosmu apa, celanamu apa. Nah, begitu. Itu adalah warna dari logo usahamu. Berikutnya adalah yang ketiga, bentuk dari logo usahamu. Mengantong, menengadah, menampung. Mengantong, menengadah, menampung. Jadi buatlah seperti bejana. Di mana akhirnya kita menampung rezeki. Makanya kita diminta amin, amin, amin. Nah, begitu loh maksudnya. Itu namanya menampung. Nah, kita selama ini logonya tidak dibuat menampung rezeki. Contoh-contoh. Oke, paling gampang. Mie setan, akhirnya ya setan. Warung abnormal, akhirnya ya abnormal. Ayam nelongso, akhirnya ya nelongso. Jadi, buatlah nama yang bagus-bagus. Salah satu contoh, nggak ada yang berani. Percetakan Fir'aun, nah, nggak ada berani. Nah, itu konsepnya dulu. Itu konsep. Jadi, mengantong, menengadah, menampung. Cara paling gampang, nanti dikirim, saya review. Habis itu, yang keempat, menghadap ke arah mana tempat usahamu. Jadi pintu arahnya itu harus dibetulkan. Pintu masuk ya, bukan pintu pagar. Caranya, kamu lihat data dari bapak ibumu, paling sukses saat itu, rumah atau kantornya, pintu masuknya itu kemana? Maksimal 2 arah. Sehingga kamu bisa naik terus nanti hidupnya. Pakai data bapak ibumu. Oleh sebab itu, menghadapnya, kalau nggak sesuai, ya harus kamu rubah. Ini sudah benar. Maulana Malik membuat ringkasan, ditulis. Nah, begitu. Berikutnya, pindah kemana kamu usaha. Contoh, Palangka itu kan utaranya Malang. Oke. Saat Agus Rifai mulai dari sekolah, mulai dari kuliah, mulai dari kerja, dari rumahnya yang di Malang, itu selalu yang berprestasi mesti ke utara. Makanya Agus Rifai berangkat ke Surabaya, berangkat ke Banjarmasin, berangkat ke Palangka. Nah, begitu. Oleh sebab itu, Agus Rifai berikutnya harus buka usaha di mana? Sanggau. Harus buka usaha mana? Kini Balu. Harus buka usaha di mana? Sabah. Kalau perlu buka usaha di Taiwan, habis itu Vladivostok, habis itu Korea Selatan. Nah, begitu maksudnya. Itulah yang disebut pindah ke arah mana. Nah, seperti itu. Oke. Dilanjut sekarang yang kelima. Yaitu apa? Jalan usaha apa yang harus ditempuh.
Nah, jalan usaha yang ditempuh. Contoh, oke. Arif dulu pertama belajar untuk jualan lampit rotan. Habis lampit rotan, ganti yang lain, yaitu minyak bulus. Habis itu, yang hubungannya dengan hasil olahan dari Kalimantan. Makanya Arif nyoba jualan properti. Kan tidak lancar. Lawang garisnya bukan di properti. Akhirnya sekarang ganti Arif yang senyum-senyum. Benar, Pak, benar. Enggak laku-laku jual rumah, Pak. Sangat betul. Nah, itulah garis kehidupan. Begitu loh. Kamu bukan di dunia properti. Kamu itu di dunia hasil dari produk-produk Kalimantan. Nah, kamu breakdown. Gitu loh. Tidak harus minyak bulus. Tapi ya jangan jualan yang diberi minyak bulus, boleh Pak saya jualan. Ya jangan. Nanti kamu jualan yang diberi minyak bulus. Alias payudara nanti. Wah rusak. Kamu nanti breakdown lagi. Apa ya? Misalkan, bajaka. Betul nggak? Nah, hal-hal seperti itu. Karena garismu di situ, Rim. Itu konsep namanya. Saya ulang. Nama usaha. 3. Nama anak. Nama pribadi. Nama keluarga. Yang kedua, nama jalan rumahmu atau nama tempat tinggalmu. Tapi yang paling gampang adalah nama doa. Supaya nanti ke depan mudah untuk didaftarkan, dari 3 nama, 1 atau 2 kamu bahasa asingkan. Sehingga nanti sudah terdaftar tanpa kesulitan. Habis itu warna logo usahamu. Nah, warna logo usahamu akhirnya juga jadi doa lagi karena kamu pakai terus-menerus. Nah, begitu. Caranya bagaimana? Data saat kamu menang akademis dan non-akademis. Itu konsepnya. 3 warna. Warna paling gelap di bawah atau di sisi kiri. Nanti kamu atur supaya mengerti, kamu kirim ke WA aku, nanti tak review. Habis itu bentuk logo usahamu. Makanya kenapa Jazirah Arab itu penuh dengan potensi dan banyak yang kaya, karena huruf hijaiyah itu mengantong, menengadah, menampung. Tapi huruf Jawa numplek semua. Makanya Agus Rifai pindah ke Palangka. Kena lagi gitu ya. Oleh sebab itu, buatlah logonya itu menengantong, menengadah, menampung. Kalau nggak bisa, berarti hurufnya yang dibuka bagian atasnya. Oppo, P-nya terbuka. Beli, B-nya terbuka bagian atas. Eko, E sama O-nya dibuka. Nah, seperti itu. Oke. Terus berikutnya adalah arah usaha. Nah, arah usaha itu menghadap kemana tempat pintu masuk mau ke usahamu. Telaah dulu garis orang tua. Saat jaya dulu kantor atau rumahnya menghadap kemana. Ya sudah ikuti aja. Itu arah utara, timur, barat itu ya, Pak? Betul, seperti itu. Makanya banyak sekali toko-toko atau rumah makan yang pintu masuknya tidak menghadap ke jalan rayanya, tetapi masuk dari pinggir. Perumahan-perumahan itu kan ada yang dibelokkan juga pintu masuknya, nggak harus selalu menghadap ke jalan. Mau dari ke kirinya atau ke kanannya, lah itu berdasarkan dirimu. Makanya rumahku
Kalau dari data, aku nelaah gini, bapakku dulu waktu kepala desa, rumahnya menghadap ke timur. Bapakku waktu jadi kepala DPR, kepala DPC menghadap ke barat. Tetapi waktu di rumah yang menghadap selatan mesti nggak jadi. Ya berarti aku hanya beli rumah yang menghadap barat dan timur. Nah, datamu bagaimana? Nah, sekarang contoh misalkan Arif. Bapaknya suka pindah kemana-mana, tetapi dilihat dulu yaitu paling sukses bapaknya di mana. Karena bapaknya Arif itu adalah penjelajah Nusantara. Jadi semua kota didatangi untuk kerja. Kalau aku datangi kota untuk workshop, kalau bapaknya Arif enggak, untuk pindah kerja. Dan ketemu Pak Agus terus. Nah, kan ketemu Pak Agus. Nah, dari data itu, kamu telah Arif. Yang paling sukses itu yang mana? Di rumah yang mana? Pas di kota mana? Nah, seperti itu. Dengan karirnya bapakmu, yang paling sukses di mana? Ya sudah, ikuti aja. Nah, itu caranya. Tetapi kalau bapakmu yang pas ke terdolimi, terus ditelikung sama temannya, dan lain-lain, ya berarti jangan kamu pakai. Nah, seperti itu. Terus habis itu, pindah kemana? Nah, pindah kemana itu contohnya adalah acuannya rumahmu, kelahiranmu, terus ke sekolahnya itu yang paling sukses kemana? Misalkan ke utara tadi, ya kamu ya harus pindah ke utara. Nah, maksimal berapa? 2 arah untuk pindah. Jadi contohnya misalkan Maulana itu misalkan ke barat, ya bikin kantor cabang lagi di baratnya, kantor labang lagi di baratnya. Nah, begitu. Baratnya Palangka mana? Misalkan Pontianak. Baratnya lagi mana? Misalkan Bangka Belitung. Baratnya lagi mana? Misalkan Palembang. Ya kalau perlu membuka usaha di Kolombo, Sri Lanka. Dengan baratnya lagi. Ya kalau perlu membuka usaha di Torino, Italia. Kan baratnya lagi. Nah itu konsepnya. Makanya sampai hari ini walaupun rumahku di mana-mana, tapi aku saat di data aku harus ke timur. Rumahku Bojonegoro. Malang itu kan timur. Makanya aku di timur. Walaupun punya rumah di Jakarta. Walaupun punya rumah di Cirebon. Walaupun punya rumah di Batam. Tapi aku yang domisilinya. Nah, begitu jawabnya. Oke? Baru jalan usaha. Nah, yang penting ini jalan usaha sebenarnya. Caranya paling gampang, di tracing. Sejak kamu muda sampai hari ini, kamu pernah usaha apa saja? Disulitkan, dirumitkan, disukarkan, tinggalkan. Ya salah satu contoh, Arif sudah mau mulai mencoba properti. Dari pertama aja, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, banyak dramanya, banyak telikungnya, banyak ditusuknya, dan lain-lain. Tapi Arif masih neruskan karena kena hitungan BAP, kena hitungan prosentase dilakukan. Ya akhirnya, nah begitu. Jadi sebenarnya dengan jati diri dan keberuntungan, anak kecil bisa sukses. Makanya aku bisa melahirkan. Oke, Yasa Viryananda Putra. Walaupun dia kelas 4 SD, sekarang sudah jadi biksu di Myanmar. Felicia, walaupun lulusan SD. Atau Azam Cilik Mentes. Atau Kansa Nabila yang sekarang di Turki. Ya karena tak tunjukkan, ini loh jalan hidupmu itu di sini loh. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut jati diri dan keberuntungan. Sama sekarang ada di sini Akbar dari Semarang. Umum, namanya anak masih muda, pengen usaha yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kalau aku fokus saja, lah wong kamu pernah jual produk-produk yang kamu lakukan sama bapakmu dan kamu lancar jualan tisu. Ya silahkan jualan tisu. Nah kita selama ini kena omongannya 2 orang. Dalam hidup yang tidak pernah mati adalah properti.
Makanya kamu harus jualan rumah. Karena semua orang pasti butuh rumah. Dan tidak ada orang yang tidak butuh rumah. Akhirnya Arif Fajar Kurniawan kena. Yang kedua, dalam hidup sampai kapanpun nanti orang butuh makan. Oleh sebab itu, bisnis kuliner masih menjanjikan. Terbukti saat pandemi kemarin, semua orang jualan, bangsanya yaitu makanan-makanan yang dieskan, frozen, dan tidak semua orang jalannya di situ. Nah begitu loh. Buktinya saya nggak jualan frozen, saya jualan jeruk baby Java, bahkan saya beli Pajero. Nah kita enggak kok. Dari hasil bumi, mengapa garis bapakku jualan hasil bumi? Nah, begitu. Ibuku guru TK, makanya aku sukses untuk ngajar di mana-mana. Karena ibuku guru TK. Jadi aslinya kamu semua itu murid-murid TK-ku. Makanya tak lihat dulu pampersmu sudah penuh belum? Kayak diganti semua sekarang. Oleh sebab itu mengalir darah dari ibuku. Makanya aku ngajarnya satu, pelan-pelan. Nah begitu. Kalau misalkan tidak mengalir darah dari ibuku, ya aku nggak bisa ngajar. Aku nggak bisa ngajar. Itu konsepnya. Itulah yang disebut jati diri dan keberuntungan. Makanya sebelum belajar bisnis roadmap, sebelum belajar grounded, kenapa filosofi, kenapa latar belakang, kenapa untuk pondasi tentang aku mau bisnis kemana, itu nggak diajarkan. Yaitu jati diri dan keberuntungan. Sehingga orang nggak begitu banyak error trial. Kesimpulan terakhir, kalau sudah ketemu, oke, kalau sudah ketemu, silahkan dicoba. 3 bulan pertama, lancar, lapang, mudah, sukses, lanjutkan ke 6 bulan. Lancar, mudah, sukses, ya sudah jalanmu di situ. Lanjutkan. Tapi 3 bulan pertama, sulit, sukar, rumit, ruwet, berarti tinggalkan. Diberi kriteria 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan, ya berarti bukan jalanmu. Nah, itulah yang mau tak sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Ada pertanyaan? Langsung. Silahkan. Berarti jangan dipaksa ya Pak. Kalau udah 3 bulan itu kayak macet-macet gitu Pak. Sangat betul. Contohnya begini. Analogi sederhana ya. Analogi sederhana. Contoh aja. Oke. Pertemuan Pak Arif dan Bu Arif. Nah, itulah jati diri dan keberuntungan. Karena Arif itu tidak pernah menduga sama Bu Arif. Tapi saat kenal dengan Bu Arif, lancar, lapang, mudah, sukses. Akhirnya sampai hari ini, ya jadi istrinya. Nah, itulah usaha. Nah, begitu loh maksudnya. Itu paling gampang gitu. Nah, kita selama ini enggak. Aku seneng sama si A, karena aku perjuangan cintaku yang kurang. Aku harus keras lagi aku. Ya akhirnya nggak jadi jodohmu. Nah, itulah usaha. Contoh, ini sederhana. Kok ya bisa-bisanya, walaupun penuh perjuangan di awal karir, nyari pengrajin lampit rotan. Tapi kok ya selalu ditemukan. Analoginya kan kayak nggak masuk akal. Lawang anak masih kecil. Saat itu kan lulus-lulus SMA lah. Arif itu kan lulus SMA saat masih kecil. Lah kok bisa-bisanya ketemu sama pengrajin rotan. Walaupun masuk-masuk kemana, kota-kota di mana ya dapat. Kok ya dipercaya. Ya kalau sekarang sudah punya istri, punya anak, kelihatan dewasa. Kalau dulu kan culun banget itu Arif.
Nah, itu pola namanya. Demikian juga dengan kok ya bisa-bisanya ketemu dengan minyak bulus yang bisa kirim ke Arab Saudi, kirim ke Qatar, kirim ke Bahrain, dan lain-lain. Karena dari dulu minyak bulus dari Banua itu kan beda. Apalagi kalau sudah dioser-oser begini. Terus mengosernya harus yang tepat. Nah, akhirnya bentuknya menjadi indah dan halus. Impiannya para suami. Ya karena dunianya di situ gitu loh. Pas nyari minyak bulus, coba sekarang diganti. Maulana suruh nyari minyak bulus. Belum tentu dapat. Karena bukan garisnya. Oleh sebab itu, Maulana di dunia percetakan, dia tahu aja. Oh, kertas art paper itu yang berapa gram. Dia ngerti. Sekarang dibalik. Kertas art papernya untuk nyetak, Arif ya nggak ngerti. Nah, itu pola namanya. Dengan menelaah ini, orang langsung tahu, oh aku mau kemana. Nah, begitu. Oleh sebab itu, buat PR, silahkan ditulis, silahkan dikirim, nanti tak review. Oke ya? Oke. Dan mohon maaf, waktunya singkat. Karena ternyata banyak tamu. Dengan singkat ini, akhirnya kita jelas. Oke ya? Nah, lebih baik dibuat apa? Dikirim, terus ada PR, direview ada Zoom berikutnya. Nah, itu lebih sip. Nanti saya membedah dari ini. Berapa ini? Total ada 13. 13. Nah, masing-masing ditelaah. Nanti kita janjian lagi. Nah, seperti itu. Sehingga lebih apa? Lebih mudah pemahamannya. Oh, jati diri dan keberuntungan itu ini loh. Oke? Siap. Sementara itu, saya kembalikan ke Mas Maulana. Terima kasih dulu. Saya lanjutkan ke yang lain. Sukses, lancar, lapang, mudah, dan selalu cepat kaya, namun tetap di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.